Halo Sobat Penabur. Ketemu lagi nih bersama kita di Podcast Penabur Learning Center. Bersama saya, Zefania Maestronella dari BPK Penabur Jakarta. Dan saya, Daud Hamonangan Siahaan dari BPK Penabur Bogor. Kita juga mau menyapa teman-teman dari Penabur 15 Kota. Halo semuanya. Semuanya. Nah, siapa kita juga mau menyapa teman-teman yang juga nonton dan dengar podcast kita kali ini. Betul. Di YouTube channel Penabur Learning Center dan juga dengar di Spotify dan juga Noise. Wow. Ya, nah pastinya sudah gak sabar nih podcast hari ini. Kita mau dengar dari seseorang. Ya, siapa dia ya? Yaitu dari Bapak Pendeta Alexardo Cesario Saragih dari GKI Pondok Indah. Dan tema podcast kita kali ini adalah Sudahkah kamu mengucap syukur? Dan ini diambil dari profil penabur, yaitu Believe in God and Satisfaction. Ya. Nah, kita sapa dulu Pak Alex kita ya. sapa dulu. Halo Pak Alex. Halo Pak teman-teman. Nah, seperti tema tadi yang sudah Miss Sepa bilang, kita mengucap syukur ya kedatangan pembicara yang kece habis, ganteng juga ya. Wah, thank you. Dan pastinya akan memberkati kita dengan materi-materi yang luar biasa ya nggak Miss Sepa? Betul. Nah, kita langsung aja ya Pak ya. Boleh. Nah, Pak Alex, gimana nih point of view-nya, sudut pandangnya firman Tuhan buat kita para guru karyawan BPK Penabur untuk hidup selalu mengucap syukur. Pentingnya hidup untuk mengucap syukur. Oke, mengucap syukur ya, itu yang akan jadi bahasan kita. Yes. Mengucap syukur itu kan bukan hanya sebuah aksi, tapi juga sikap batin. Nah, ada satu, di Alkitab itu ada banyak sekali ayat yang menceritakan tentang ungkapan syukur atau mengucap syukur. Saya ambil satu bagiannya ya. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Di sana dibilang bersukacitalah senantiasa. Jadi kata kunci pertama bersukacita. Karena kita bisa aja bilang mengucap syukur atau thank you, tapi sebetulnya hatinya nggak bersukacita tuh. Just to be polite aja. Thank you gitu. Tapi hatinya mah gitu ya. Nah, di sini dibilang bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini kita garis bawahi. Dalam segala hal itu berarti bukan hanya ketika kita mengalami kesukaan, tetapi juga ketika kita mengalami kemalangan. Nah, bagian yang kedua ini yang jauh lebih susah gitu ya. Tapi nanti kita lihat pelan-pelan. Mengapa perlu begitu? Nah, di sini dilanjutkan sama penulis surat ini. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Maka mengucap syukur itu yang tadi kita lihat sebagai sebuah sikap batin, itu adalah sebuah sikap batin yang dikehendaki oleh Allah. Bukan hanya tindakannya, tetapi sikap batinnya. Nah, kalau kita mau lihat, rasa syukur itu kan sebetulnya mengacu pada kemampuan. Kemampuan seseorang untuk menunjukkan rasa terima kasih atas pemberian Allah. Nah, kita itu punya satu konsep yang sangat mendasar tentang kehidupan orang Kristen, yaitu yang bentuknya tuh kayak tapal kuda. Di atas pojok kiri itu apatre, di bawah itu promundum, di atas itu ad patrem. Apatre itu artinya dari Bapa. Di sini bagi dunia, ad patrem itu kepada Bapa. Atau kalau mau lebih lengkapnya lagi sebetulnya apatre per filium in spiritus sancti Promundo per filium in spiritus sancti ad patrem. Udah kayak ini. Udah kayak Harry Potter saya. Saya nanya apa sih? Nah, itu poinnya adalah segala sesuatu berasal dari Allah melalui Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus, berkarya bagi dunia dan kembali ke atas. Gagasan besarnya adalah kita sebagai orang Kristen melihat bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu tuh berasal dari Allah dan untuk kemuliaan Allah. Walaupun banyak orang Kristen itu menikmati apa yang dari Allah, lalu kemudian kita yang ada di dunia ini menyimpan dan menikmati sendiri apa pemberian Allah itu,
sehingga kemudian tidak kembali pada kemuliaan Allah. Contoh, pekerjaan. Kita mau melihat bahwa pekerjaan kita sebagai guru, karyawan, apapun, itu kan berasal dari Allah. Tapi berapa banyak sih yang mencoba untuk menjalankan pekerjaan itu untuk kemuliaan Allah? Nggak sedikit orang yang bekerja hanya for paying the bill. Ya udah, yang penting tiap bulan setiap kebutuhan terpenuhi. Gitu. Padahal sebetulnya iman kita mengatakan segala sesuatu itu berasal dari Allah untuk kemuliaan Allah. Nah, maka rasa syukur itu menjadi sebuah sikap batin yang bisa melihat segala pemberian dari Allah ini tuh harus balik ke sana nih. Cuman namanya pemberian itu kan kadang kita responnya itu bergantung pada dua hal. Satu, pada pemberian itu tuh kita suka apa enggak sih? Yang kedua, siapa sih yang ngasih pemberian itu? Makin kita menghargai atau mencintai si pemberi, semakin kita menghargai apa yang diberikan. Pemberian dari orang tua dibandingkan pemberian dari teman, kalau kita bandingkan, mana yang lebih kita cintai? Dan itu akan menunjukkan kepada siapa cinta kita lebih besar. Meskipun pemberiannya nggak kita suka. Nah, termasuk juga hal yang tadi tuh, kita suka apa enggak sama pemberian itu. Kita suka apa enggak sama kondisi keluarga kita. Kita suka apa enggak sama pekerjaan kita. Semakin kita suka, semakin mudah untuk mengucap syukur. Tapi kalau dapat atasan yang nyebelin, dapat teman yang sikat-sikut sana-sini, susah kemudian buat mengucap. Berat kemudian. Pasti punya pengalaman mungkin. Mungkin nggak di penabur ya. Mungkin punya pengalaman di suatu tempat ketika lingkungan pekerjaan nggak menyenangkan. Dan susah buat bersyukur di tengah lingkungan pekerjaan nggak menyenangkan gitu. Nah, tapi balik lagi. Rasa syukur itu tuh sikap batin untuk melihat segala sesuatu tuh berasal dari Allah untuk kemuliaan Allah. Kalau hal menyenangkan aja yang kita balikan untuk kemuliaan Allah, mah gampang. Tapi gimana ketika situasinya menyebalkan, penuh tekanan, kita bisa tetap memuliakan Allah? Waduh. Keren banget tuh pastinya, Pak ya. Challenge banget itu. Iya. Pak Alex, ini saya pernah dengar nih istilahnya. Kita mengucap syukur dulu aja. Nanti bahagia pasti datang sendiri. Nah, itu gimana konsepnya itu ya, Pak? Mengucap syukur aja, nanti bahagianya pasti, gitu. Pasti kemudian bahagia. Gagasan itu mengandung kebenaran. Kenapa? Rasa syukur itu kan sikap batin. Dan ada satu sikap batin yang kemudian bisa merusak rasa syukur itu, lalu kemudian merusak kebahagiaan. Apa itu? Yaitu comparison. Perbandingan. Ada yang mengatakan when comparison begins, contentment ends. Ketika kita mulai membandingkan apa yang kita punya, rasa syukur kita menghilang. Contohnya nih, saya punya pengalaman dulu waktu masih kecil. Sir Daud juga Batak ya? Iya, saya Batak juga. Kalau Natal ngumpul nggak? Ngumpul pastinya. Ngumpul pasti. Dapat amplop juga nggak? Haleluya. Saya juga dulu dapat. Dari inang saya. Kami cucu-cucu ini dikumpulin, lalu kami dikasih amplop satu-satu. Nah, kakak saya dapat, ketika kakak saya buka amplopnya, dia bersyukur sekali, karena dia lihat ada 50.000. Wah, saya bisa beli apa yang mau saya mau nih. Mungkin dia bisa beli permen, dia bisa beli boneka, apapun lah. Dia bersyukur sekali dapat 50.000. Giliran saya dapat, saya buka, saya tahu sebelah saya ini 50.000 nih. Jiwa iseng saya keluar. Saya bilang, puji Tuhan 100.000. Kakak saya yang tadinya senang dapat 50.000, begitu tahu adiknya dapat 100.000, kemudian dia marah dan kecewa. Nah, rasa syukur dia menghilang ketika dia mulai membandingkan apa yang dia punya dengan apa yang saya punya. Nah, maka ketika dibilang mengucap syukur aja dulu, nanti kebahagiaan itu datang. Gagasan itu mengandung kebenaran. Karena ketika kita mau mencoba mengucap syukur, apapun pemberian Tuhan yang kita miliki saat ini, maka rasa syukur itu akan menghasilkan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Tapi memang balik lagi, challenge-nya adalah bisa nggak kita mengucap syukur di tengah segala situasi. Gitu.
Wow, ini beda banget nih sama prinsip dunia ya. Prinsip Prinsip dunia itu the more the merrier. Ya kan? Semakin banyak yang kita punya, baru kita bisa bersyukur tuh, harta, tahta, cinta, dunia. Iya. Nah, itu bisa nggak sih kita ya sebagai guru, karyawan, dan mungkin semua yang lagi menyaksikan podcast Penabur Learning Center ini. Gimana Daud? Pak Alek, tadi kan Pak Alek bilang kita membandingkan, baru tuh kadang-kadang rasa syukur kita hilang. Nah, itu kan pasti juga berhubungan dengan orang yang membandingkan hartanya, tahtanya, bahkan dalam pekerjaannya, jabatan, level pekerjaan yang akhirnya bikin kita kadang-kadang jadi nggak bersyukur karena orang lain lebih menarik dan lebih oke gitu. Tapi di tengah-tengah pekerjaan juga kita kan ngalami nih jadwal yang padat, bahkan hidup yang tantangannya semakin hari semakin keras. Ada kurikulum merdeka dan lain sebagainya yang bikin kita wah jadi makin berat nih Pak Alex. Apalagi kita guru. Di tengah-tengah kita ini kan udah makin banyak Gen Z bicara mental health. Nah, apakah kita tetap bisa bersyukur di tengah-tengah seperti itu? Gimana caranya Pak? Oke. Konsep pertama yang harus kita pahami adalah rasa syukur itu seharusnya menjadi sebuah identitas. Itu sebuah value yang menghidupi kita dan kita hidupi. Kalau rasa syukur itu udah menjadi identitas, mau ditaruh di situasi kayak apapun yang keluar itu. Saya kasih contoh nih. Contoh nih. Bukan sulap, bukan. Saya bawa apa ini namanya? jeruk nipis. Kalau saya peres, setelah saya potong dulu tentunya, apa yang keluar? Air jeruk. Air jeruk. Mungkin nggak ketika saya peres yang keluar adalah air kelapa gitu. Es kopi susu? Nggak mungkin ya? Kenapa? Kenapa nggak mungkin? Karena memang dia air jeruk. Karena memang dia jeruk, yang keluar adalah air jeruk. Nah, ini kita pakai analogi ini kepada diri kita. Ketika kita memahami identitas kita, tekanan kayak apapun yang berasal dari luar, itu hanya akan menjadi cara untuk mengeluarkan jati diri kita yang sesungguhnya. Kalau memang di dalam diri kita adalah iri dengki, kebencian, perbandingan, maka ketika dapat tekanan yang keluar itu, saya menyalahkan orang lain, menyalahkan masa lalu, menyalahkan rekan, sirik dengan yang lain, itu yang keluar. Tapi kalau kita udah menghidupi yang namanya rasa syukur, dan rasa syukur itu ada di dalam diri kita, tekanan kayak apapun yang keluar, yang berasal dari luar, itu hanya akan memunculkan apa yang ada di dalam kita, rasa syukur. Nah, maka kuncinya adalah rasa syukur itu harus menjadi identitas kita, siapa kita. Nah, menariknya, kita ini manusia. Kalau jeruk nggak bisa berubah di dalam dirinya. Manusia bisa. Either jadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Nah, apa yang ada di dalam diri kita sungguh bergantung dengan siapa kita berelasi. Banyak orang Kristen itu hanya tahu tentang Allah, tahu tentang Kristus, tetapi belum tentu mengenalnya. Paulus tuh bilang di Filipi, aku berupaya untuk mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Paulus tuh mencoba untuk terus mengenal. Paulus tahu nggak soal Yesus? Tahu. Ketika dia masih jadi Saulus, dia tahu siapa Yesus. Tapi dia nggak kenal siapa Yesus. Pengetahuan itu lahir atau berasal dari informasi. Sementara pengenalan berasal dari relasi. Nah, banyak orang tahu tentang Yesus, tetapi nggak kenal dengan Yesus. Karena mungkin nggak bangun relasi. Nah, apa yang ada di dalam diri kita sungguh bergantung pada relasi kita dengan Kristus. Maka kalau gimana caranya bersyukur? Pertanyaannya adalah, udah sejauh apa sih relasimu dengan Allah? That's automatic kok. Usaha ya, harus ada effortnya. Jadi nggak gampang sih memang. Karena kita ya perlu harus dekat ya sama harus Tuhan. Dekat, ya. Nempel sama Tuhan. Dan itu tiap hari, nggak cuma hari Minggu kan ya Daud ya kita ya. Enggak ya, jangan mingguholik ya. Jangan mingguholik dong, iya. Nah, Pak Alex, kalau begitu nih, nah, ucapan syukur itu apakah memang bisa
membawa kita keluar dari tekanan hidup seperti itu, yang membuat kita jadi burn out kalau istilah sekarang gitu. Apakah memang kalau sudah jadi identitas itu bisa jadi senjata kita lah istilahnya gitu? Senjata. Para filsuf itu banyak yang mengatakan bahwa setiap kejadian bersifat netral. Oke, ini mungkin di awal kita mengerenyitkan dahi. Setiap kejadian bersifat netral. Saya lagi makan di restoran, lalu waitressnya nganter minumannya tumpah ke baju saya. Saya lagi candlelight dinner misalnya. Dan itu terjadi misalnya sama Sir Daud. Respon Sir Daud apa? Pastinya marah. Pastinya agak sedikit marah ya, tapi ya gimana ya gitu. Ya, marah. Miss Zeva? Ya mungkin akan saya viralkan. Gitu nggak sih sekarang? Langsung ambil handphone ya. Langsung ambil handphone. Ntar gitu. Oke. Tapi nggak sedikit orang yang ketika terjadi seperti itu, bukannya marah lalu malah kemudian, ada yang bisa saya lakukan. Kenapa? Mungkin dia merasa lagi nggak baik kondisi keluarganya sehingga nggak konsen bekerja. Kejadiannya netral. Waitress datang numpahin air. Tetapi respon kita terhadap kejadian itu yang kemudian membuatnya berbeda. Kita yang memberi makna. Nah, termasuk sama halnya. Bos, atasan, nekan kita dengan tugas yang banyak. Itu netral. Kita yang memberi makna pada kejadian itu. Nah, makna yang kita berikan terhadap sebuah kejadian itu bergantung pada apa yang ada di dalam kita. Balik lagi nih, yang si waitress tadi. Kalau dia numpahin dan apa yang ada di dalam kita adalah kebencian, mungkin bisa kita gaplok, kita sentuh pipinya begini. Tapi kalau yang di dalam kita adalah cinta kasih, kesabaran, pengampunan, mungkin kita akan berlagu beda. Karena kejadiannya netral, respon kita yang beda. Maka kalau tadi ditanya rasa syukur, bisa nggak menghilangkan kita dari tantangan dan burnout? Persoalannya mungkin nggak berubah, tapi how we see itu yang akan berubah. Jadi semua kembali kepada cara pandang kita tadi ya. Kembali lagi pertama dari Tuhan, dari kita, dan kita kembalikan untuk kemuliaannya. Persis. Nah, jadi luar biasa banget nih penjelasannya Pendeta Alex kali ini. Nah Pak, ini kita bahas panjang kali lebar nih bagaimana kita mengucap syukur. Sudahkah kita mengucap syukur? Boleh nih sebagai penutup Pak Alex kasih closing statement lah, atau ada yang mau disampaikan buat guru-guru BPK Penabur semua di 15 kota. Boleh. Saya udah siapin nih contekan saya nih. Saya bacain nih. Kita perlu menyadari bahwa rasa syukur itu muncul dari kesadaran bahwa hidup kita bukan milik kita. Kita berjalan bersama dengan Kristus Sang Jalan. Dan segala yang terjadi, tantangan maupun kenyamanan, Allah anugerahkan agar kemuliaan Tuhan itu nyata atas dan di dalam kita. Maka bersyukurlah dan untuk segala sesuatu. Mungkin itu. Keren banget ya Miss Sepayade. Tadi aku dengar closing statementnya Pak Alex jadi pengen netesin air mata nih. Refleksi ke hati kan, kita udah mengucap syukur belum sih dalam kehidupan ini, di tengah-tengah kita bekerja di BPK Penabur, udah belum sih mengucap syukur? Sekali lagi, thank you banget Pak Alex udah kasih reminder buat thank you for having kita me. gini. Ya, Sobat Penabur, kita harus terus belajar ya Daud ya. Bagaimana nih Sobat Penabur merefleksikan diri, belajar untuk mengucap syukur. Tapi tentunya harus tetap semangat ya melangkah di dalam Tuhan. Yes. Tetap semangat dalam melangkah dalam Tuhan, dan tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan juga share semua konten podcast di Penabur Learning Center untuk menjadi berkat bagi kita semua. See you.